hug anybody. Dia tidak bisa memeluk orang-orang berkeluarganya. Because she was in lockdown. Karena dia sementara lockdown karena sakit pendarahan. Just imagine what she was feeling. Coba saudara bayangkan bagaimana perasaan perempuan yang sakit pendarahan ini. She would be very sad. Pasti perempuan yang sakit pendarahan dia pasti sangat sedih. Maybe she had a husband and children. Mungkin perempuan yang sakit pendarahan dia memiliki suami dan anak-anak. She wouldn't be able to kiss them. Tetapi perempuan sakit tidak bisa mampu memeluk atau mencium anak-anak atau keluarganya. She was separated from everybody. Dia perlu dipisahkan dari semua orang karena dia memiliki sakit pendarahan. And according to the law, Dan sesuai dengan firman Tuhan, if you touched her, jika kita menjamah orang ini, you would become unclean. kita akan menjadi kotor ketika seseorang atau orang-orang menyentuh perempuan yang sakit pendarahan ini. And you would be separated from everybody Dan else. kita akan dipisahkan dari semua orang karena menyentuh perempuan yang sakit itu. There is another disease. Dan alasan bercerita ini, A spiritual disease. kita memiliki pengalaman sakit secara spiritual. And that is called sin. Dan itu disebut dosa, saudara. And sin separates us from God. Dan sakit dosa yang kita miliki itu memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Anybody who was born is born in sin. Setiap orang itu lahir dari dosa. But good news Tetapi berita baiknya adalah, saudara, is that Jesus Christ came from heaven to earth. bahwa Tuhan Yesus Kristus, saudara, turun ke bumi. And he died on the cross Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib to take away our sins. untuk mengambil setiap dosa-dosa yang saudara dan saya lakukan. Many years ago, Beberapa tahun yang lalu, saudara, I was in a church in Jerusalem, saya sebelumnya ada di gereja di Yerusalem, in Israel. di Israel, saudara. And the man was preaching just like I'm preaching now. Dan ada seseorang yang berkhotbah seperti yang saya berkhotbah sekarang ini. And I felt the love of God for me. Dan saya merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. And I got on my knees. Dan saya pergi kepada tubuh saya. And I was crying. Dan saya menangis pada waktu itu, saudara. Tears coming down my Dan face. air mata saya jatuh di bagian wajah saya. I said, Jesus, forgive me. Dan saya katakan, Yesus, ampuni saya. I am a sinner. Saya pendosa. And when I stood up, Dan ketika saya berdiri, saudara, I was a changed man. saya mencari seseorang yang sudah diubahkan, saudara. Because Jesus had forgiven my sins. Karena Yesus sudah mengampuni setiap dosa-dosaku. Haleluya. And Jesus can change your life as Dan well. Yesus, saudara, bisa mengubah kehidupan saudara sekalian. Because Jesus loves you the same as he loved Karena me. Yesus mengasihi saudara sama seperti dia mengasihi saya. Haleluya, puji Tuhan. And this lady in our story, Dan cerita firman Tuhan mengenai wanita pendarahan ini. after 12 long years, Selama 12 tahun dia menderita sakit ini. 12 years of separation, Selama 12 tahun dia dipisahkan dari orang-orang, saudara. 12 years of isolation. 12 tahun dia ada di ruang isolasi. She heard about Jesus. Dan apa saudara, dia mendengar berita tentang Yesus. Hallelujah. Haleluya. Today, Hari ini in Manado, di Manado, you are hearing about Jesus. engkau akan mendengar mengenai Yesus. You are hearing that Jesus loves you. Engkau mendengar bahwa Yesus mengasihi saudara sekalian. You are hearing that Jesus died on the cross for Engkau you. mendengar bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk saudara sekalian. You are hearing that Jesus was raised to Engkau life akan again. mendengar bahwa Tuhan Yesus
This lady heard about Jesus. Dan perempuan pendarahan ini mendengar tentang Yesus. But one day Jesus was in town. Dan suatu hari Yesus ada di kota. For one day I am here Dan suatu hari saya juga ada di sini to tell you about Jesus. untuk mengatakan kepada kalian mengenai Yesus. And the lady in our story, Dan cerita mengenai perempuan yang sakit pendarahan ini. when she heard about Jesus, Ketika dia mendengar tentang Yesus, she went to see where Jesus was. dia pergi mau bertemu di mana Yesus berada. Now she had tried doctors to find a cure, Sudah tahu perempuan yang sakit pendarahan ini sebelumnya dia sudah coba beberapa dokter untuk menyembuhkan sakit penyakitnya. but no doctor could heal her. Tapi tak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan penyakit daripada wanita yang pendarahan ini. She spent all of her money on doctors, Dia sudah menghabiskan banyak uang untuk pergi ke dokter supaya dia sembuh. and now she was poor. Dan sekarang dia menjadi perempuan yang miskin. You know, sometimes we try other things to make us happy. Kadang-kadang kita banyak kali mencoba hal-hal untuk membuat kita merasa gembira. We try alcohol. Kita mencoba minum minuman keras seperti alkohol. We try other relationships. Kita mencoba memulai hubungan yang lain atau bahugal. We try other religions. Kita mencoba agama yang lain. But none of these things can help. Tapi tak ada satupun yang membuat bahagia. Nothing can fill the emptiness in our heart Tiada pun yang bisa mengisi hati kita yang kosong. except Jesus. Kecuali kita menerima Yesus, saudara. And this lady knew that. Dan saudara tahu perempuan yang sakit pendarahan ini tahu itu. And she broke the law. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. She left her place of isolation. Dia tinggalkan ruang di mana tempat dia diisolasi atau disendirikan. She broke the lockdown rules. Dia menerobos lockdown itu dan mau pergi bertemu Yesus. And she came to Jesus. Dan dia datang kepada Yesus. Nothing was going to stop her. Tak ada satupun yang membuat perempuan ini berhenti. She had waited 12 years. Dia sudah memiliki sakit selama 12 tahun. She had heard about Jesus. Dan tiba-tiba dia mendengar tentang Yesus. She heard that Jesus opened blind eyes. Dia mendengar pada waktu itu bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta bisa melihat. Jesus opened deaf ears. Yesus menyembuhkan orang yang tidak bisa mendengar, saudara. He raised people from the dead. Dia membangkitkan orang mati. And Jesus cast out demons. Dan Yesus mengusir roh-roh jahat. This is the good news of Jesus. Dan ini berita baik mengenai Yesus. And today Jesus can heal you. Dan hari ini Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, memulihkan saudara sekalian. Maybe you have a sickness in your body. Mungkin ada saudara yang memiliki sakit penyakit di dalam tubuhmu. Maybe you've got a terrible disease. Atau dokter sudah mengatakan bahwa kamu sakit dan tidak bisa disembuhkan. Jesus can heal you of all of these things. Yesus bisa menyembuhkan, memulihkan saudara sekalian. Because of his love for you. Karena apa? Karena Yesus mengasihi saudara. I have come halfway around the world to tell you Jesus loves you. Saya sudah datang ke tempat dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian. Hallelujah. Haleluya. The good news of Jesus Christ Dan berita baiknya adalah Yesus Kristus. is that he will change your life. Di mana dia akan mengubah kehidupan saudara sekalian. He will change your life and your life and your life and your Dia life. akan mengubah kehidupan saudara sekalian. He changed my life. Dia mengubah kehidupan saya, saudara. He changed all of our lives. Dia mengubah setiap kehidupan kami semua. And Jesus is here today. Dan Yesus ada di sini sekarang. And back to our story in the Dan Bible. kembali ke firman Tuhan untuk cerita dalam Alkitab tadi mengenai wanita pendarahan. This woman was on her way to see Jesus. Perempuan ini menunggu untuk melihat bertemu Yesus pada waktu itu. But there was many people. Tetapi kita tahu banyak
Tetapi dia tidak peduli, saudara. Because her heart was so strong for Jesus. Karena hati perempuan sangat kuat untuk bertemu dengan Yesus. She pushed through the crowd. Dia dorong orang-orang di tempat kerumunan pada waktu itu. And it took many minutes. Dan itu membutuhkan beberapa menit ketika dia mau ketemu Yesus. Dia tolak itu orang-orang yang ada di kerumunan. But her faith in Jesus was strong. Tetapi iman perempuan ini kepada Yesus sangat kuat. And she pushed through and pushed through. Dia dorong orang-orang di kerumunan itu untuk bertemu Yesus. And the Bible says Dan Alkitab katakan that she touched the edge of Jesus' bahwa garment. perempuan yang sakit pada dia menyentuh menjamah jubah Yesus, saudara. She must have been crawling through the ground. Dia harus masuk ke dalam, saudara, seperti ini. But she wanted to touch Jesus. Dia ingin menjamah jubah Yesus. Friends, today you can touch Jesus. Dan saudara juga bisa menjamah jubah Yesus. Maybe not physically, Mungkin tidak secara fisik, but by faith you can touch it. tetapi dengan iman kita kepada Yesus. This lady's life was changed Dan kehidupan perempuan yang sakit perut itu berubah when she touched Jesus. ketika dia menjamah jubah Yesus pada waktu itu. The Bible says Alkitab berkata, that all of her sickness went away. di mana banyak orang yang sakit pada waktu itu. And friends, let me tell you Dan teman-teman, saya mau katakan kepada saudara sekalian, that if you touch Jesus today, jika engkau mau menjamah Yesus saat ini atau hari ini, not only will Jesus take your sickness away, tidak satupun kecuali Yesus yang bisa menyembuhkan mengambil segala sakit penyakit saudara saat ini, but He will take your sin away. tetapi dia akan mengambil setiap dosa-dosa saudara sekalian. And that will mean you can get into heaven. Glory to Dan God. saudara bisa ada bersama di surga. Will you touch Jesus today? Akankah saudara mau menjamah Yesus hari ini? Will you make Jesus Christ the Lord of your life? Maukah saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini? I know there are people in the marketplace, Saya tahu beberapa orang yang ada di pasar ini, and you can hear my voice, dan kalian bisa mendengar suara saya. and you have a touch in your heart. Dan engkau merasakan ada jamaah di dalam hatimu saat ini. That is God speaking to you. Itu adalah Tuhan yang berbicara kepada saudara sekalian. That is Jesus Christ speaking to you Itu adalah Yesus Kristus yang berbicara kepada saudara sekalian. to tell you that He loves you, Untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus mengasihi saudara. to tell you that He wants to take away your sin. Untuk mengatakan kepada saudara bahwa Dia sudah mengampuni setiap dosa saudara. The Bible says Alkitab berkata, that eternal life kehidupan kekal starts when we meet Jesus. mulai ketika kita bertemu Yesus. And today you can meet Jesus. Dan hari ini saudara bisa bertemu Yesus. You can touch Jesus. Saudara bisa Hallelujah. menjamah Yesus. Puji Tuhan, haleluya. You can touch Him in faith. Engkau bisa menjamah Yesus dengan imanmu. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. And He will heal your body. Dan dia akan menyembuhkan, memulihkan tubuh saudara kalau saudara sakit. And He will give you eternal life. Dia akan memberikan kepada saudara kehidupan kekal. Jesus is one prayer away from you now. Di mana Yesus adalah satu doa kalian kepadanya. All you need to do is pray. Satu-satunya yang kalian bisa lakukan berdoa. Pray and ask Jesus to come into your heart. Berdoa dan minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. You say, I don't know how to pray. Mungkin saya berdoa, saya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Maybe you've never prayed before. Mungkin ada di sini yang berkata bahwa saya tak pernah berdoa sebelumnya. Let me tell you, it is very simple. Mari saudara, saya akan katakan kepada kalian doa ini, doa yang sederhana. As simple as 1, 2, 3. Doa ini sederhana seperti 1, 2, 3. Number 1, Nomor 1, admit that you are a sinner. engkau mengaku bahwa engkau adalah pendosa. Admit that you have done things wrong. Engkau mengaku kepada Yesus bahwa
two, Dan nomor 2 atau yang kedua, believe that Jesus came from heaven to earth. percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke surga turun ke bumi. Believe that he died on the cross. Percaya bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib. Believe that 3 days later he was raised from the dead. Percaya bahwa 3 hari kemudian dia bangkit daripada kematian. And number 3, Dan yang ketiga, saudara, confess with your mouth mengaku dengan mulutmu that Jesus is Lord. bahwa Yesus adalah Tuhan. That's all you need to do. Hanya itu yang saudara butuhkan saat ini. The Bible says, Alkitab berkata, if you believe in your heart jika saudara percaya di dalam hatimu and confess with your mouth dan mengaku dengan mulutmu that Jesus is Lord, bahwa Yesus adalah Tuhan, you will be saved. engkau akan diselamatkan. Hallelujah. Haleluya, puji Tuhan. And so I want to pray a little prayer. Dan saya minta kalian mengikuti doa saya, doa pendek, doa sederhana. It's a simple prayer. Inilah doa yang sederhana, hanya simpel, hanya pendek. I'm going to pray, it will be translated. Saya akan berdoa dan akan diterjemahkan. And then I want you to pray that prayer. Dan saya mau saudara mengikuti doa ini. Remember, if you believe in your heart Ingat, ketika saudara percaya di dalam hatimu and confess with your mouth dan mengaku dengan mulutmu that Jesus is Lord, bahwa Yesus adalah Tuhan, you will be saved. engkau akan diselamatkan. That is the promise of God. Itulah janji Tuhan. I want you to pray this prayer with me now. Saya mau berdoa dengan doa ini bersama dengan saudara sekalian. Father God, I thank you. Bapa Tuhan, saya berterima kasih, bersyukur kepadamu. Thank you for sending Jesus. Terima kasih untuk mengutus Yesus. Jesus, I confess my sin to you. Yesus, saya mengaku setiap dosa-dosa yang saya lakukan. I am a sinner. Saya adalah pendosa. Please save me. Tolong Tuhan, selamatkan saya. I give my life to you. Saya berikan kehidupanku di dalam Engkau, Yesus Kristus. From today, I will live for you. Dari saat ini, dari hari ini saya akan hidup untuk Engkau, Yesus Kristus. Thank you, Jesus, for saving me. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menyelamatkan saya. Amen. Amin. Now, if you have prayed that prayer today, Jadi kalau saudara ikuti doa ini according to the Bible, sesuai dengan perkataan Alkitab atau firman Tuhan, you have eternal life. engkau akan memiliki kehidupan You kekal. are saved. Engkau diselamatkan. Hallelujah. Haleluya. Now, I know that there are many people in the market stalls. Saya tahu ada banyak orang di pasar lokal ini atau pasar Karimbasan. You have heard this message. Engkau telah mendengar pesan atau firman Tuhan yang sudah disampaikan. And you have believed in your heart Dan engkau percaya di dalam hatimu that Jesus is the Son of God. bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang tunggal, anak Allah yang tunggal. You have prayed the prayer. Dan engkau mengikuti doa tadi, saudara. I want you to put your hands up now. Saya ingin saudara mengangkat tangan saudara. Remember, we're talking about touching Jesus. Mengingat cerita tadi di mana perempuan yang sakit penyakit menjamah jubah Yesus. The woman in our story, Mengenai cerita perempuan yang sakit pendarahan tadi. she came in the crowd Dia datang di kerumunan. and she touched Jesus. Dan perempuan yang sakit pendarahan itu menjamah jubah Yesus. And Jesus answered her prayer. Dan Hallelujah. Yesus menjawab doanya. Today, Hari ini, as you raise your hand kalau saudara mengangkat tangan saudara to touch Jesus, untuk menjamah Yesus, you are touching eternal life. engkau menjamah kehidupan kekal. You are touching the Son of God. Engkau menjamah anak Allah yang tunggal. You are touching the King of Kings. Engkau menjamah Raja segala raja. Hallelujah. Haleluya. Today is the start of a new life for you. Hari ini
adalah hari yang baru untuk saudara mulai. Yes, I can see people over here, Ya, saya bisa melihat orang-orang di bagian sana, bagian sini, dan bagian situ. Hallelujah. Haleluya, puji Tuhan. Today Hari ini is your day of salvation. adalah hari di mana engkau mendapatkan keselamatan. Glory to Jesus. Kemuliaan bagi Yesus. And Jesus spoke to the woman. Dan kembali ke cerita tadi, dan Yesus berbicara kepada orang atau perempuan yang sakit beneran itu. And she told him all of her story. Dan dia berbicara banyak mengenai ceritanya. She told Jesus how she was healed. Dia tahu ketika dia menjamah Yesus, dia telah sembuh, saudara. And Jesus spoke to her Dan Yesus berkata kepada perempuan yang sakit pendarahan ini, and says, go in peace. pergilah dengan damai sejahtera. The word Jesus would have said is shalom. Seperti apa yang dikatakan, shalom. To go in the peace of Di God. mana kita pergi dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. And as I finish my message now, Dan sebagaimana saya sudah menyelesaikan pesan Tuhan hari ini, I want to bless you with the shalom of God. saya ingin memberkati saudara dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. I want to bless you with the peace of God. Saya ingin memberkati saudara dengan damai sejahtera daripada Tuhan dan shalom. And I'm just going to pray a little prayer for you. Dan saya akan berdoa doa yang pendek, doa yang sederhana kepada saudara sekalian. For everybody who has said yes to Jesus, Untuk setiap orang yang mengatakan ya kepada Yesus, I'm going to pray for you now. saya akan berdoa kepada saudara yang mengatakan ya kepada Yesus hari ini. Father God, I thank you Bapa dan Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih for those lives that have said yes to you today. untuk setiap kehidupan orang-orang di sini yang mengatakan ya kepada Yesus. I pray, Father God, Saya berdoa Bapa Tuhan kita, that this will be a start in their life bahwa hari ini hari yang mereka akan mulai, as they are born again, di mana mereka lahir baru. that they will walk in your peace Mereka berjalan di dalam damai sejahtera daripada Engkau until they walk into heaven. dan berjalan sampai kehidupan ke surga. I pray this in Jesus' name. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Now I believe that God wants to heal people today. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus mau menyembuhkan, memulihkan kalian pada hari ini. And if you have a sickness in your body, Dan kalau ada saudara yang memiliki sakit penyakit di tubuh saudara hari ini, I just invite you to come forward. saya mau undang saudara datang ke depan. Remember our story. Ingat cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi mengenai penyakit wanita yang pendarahan. The woman touched Jesus. Perempuan yang saya tanya menjamah jubah Yesus. Hallelujah. We can touch Jesus by faith. Kita bisa menjamah Yesus dengan iman kita, saudara. And so I'm going to pray a prayer. Dan kita akan berdoa, saudara. This is between you and God. Ini antara saudara dan Tuhan. But as you stretch out your hand Tapi saya akan menempangkan tangan saya to touch Jesus, untuk menjamah Yesus. you're not touching me. Kalian tak perlu menjamah saya, saudara. By faith, you are touching Tetapi Jesus. dengan iman kalian menjamah Yesus. Yes, you can be in the market, Ya, kalian ada di pasar ini. but you can touch Jesus by faith. Tapi kalian bisa menjamah Yesus di tempat kalian berada saat ini. So I want to pray now. Jadi saya ingin berdoa sekarang, saudara. Pray for everybody Berdoa untuk setiap orang-orang that needs that healing touch of Jesus. yang butuh kesembuhan daripada Yesus. Father God, Bapa Tuhan kita, I pray saya berdoa that as people reach out now to touch you by faith, di mana orang-orang yang menjangkau engkau, menjamah engkau dengan iman mereka, they will receive healing in their bodies. mereka menerima kesembuhan, pemulihan di dalam tubuh mereka. Just as the lady in our story received Sama healing. seperti cerita kita perempuan yang sakit pendarahan ketika dia menjamah jubah Yesus. Father, I thank you that even now, Tapi saya bersyukur sampai saat ini people are responding by faith. orang-orang merespon dan tetap iman kepada Engkau, Tuhan. I declare sickness healed in the name of Jesus. Saya sampaikan setiap sakit
every disease. Bapa, kami berbicara kepada setiap yang sakit pada hari ini. And we declare health and strength in every Kami life. sampaikan sembuh dalam nama Yesus dan setiap kehidupan yang dipulihkan. Father God, now we just want to give thanks to you. Bapa yang surga, kami bisa bilang terima kasih kepada Engkau. Because you're a good God. Karena Engkau Tuhan yang baik. And we want to sing your praises. Saya memuji, memberikan pujian bagi Engkau Tuhan. Because you are worthy. Karena Engkau mulia Tuhan. Amen. Amin. Let's give glory to Jesus. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Amen. Baik.